Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam anak-anak. Marilah kita mulai pertemuan ketiga ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, insya Allah kita masuk di pertemuan ketiga, sejarah IC, definisi IC. Oke, IC itu apa sih? Integrated circuit ya, integrated circuit. Apa sih definisinya? Nanti kita bahas ya. Untuk pembelajarannya sama ya dengan minggu pertama, pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan pertemuan ketiga. Baik, kita lanjut saja ke materi. Materi belajar sejarah IC. IC, integrated circuit, adalah nama lain dari chip ya. IC adalah piranti elektronis yang dibuat dari material semikonduktor. IC atau chip merupakan cikal bakal dari sebuah komputer dan segala jenis device yang memakai teknologi microcontroller lainnya. IC ditemukan pada tahun 1958 oleh seorang insinyur bernama Jack Kilby yang bekerja pada Texas Instruments. Mencoba memecahkan masalah dengan memikirkan sebuah konsep menggabungkan seluruh komponen elektronika dalam satu blok yang dibuat dari bahan semikonduktor. Penemuan itu kemudian dinamakan IC, Integrated Circuit, atau yang kemudian lazim disebut chip. Beberapa saat setelah itu Robert Noisy yang bekerja pada Fairchild Semiconductor Corporation menemukan hal serupa meskipun mereka bekerja pada dua tempat yang berbeda. Semenjak itu, banyak riset yang dilakukan untuk mengembangkan IC, Integrated Circuit, atau chip, sehingga saat ini seorang pendiri Intel, Gordon Moore, pada tahun 1965 memperkirakan bahwa jumlah transistor yang terdapat dalam sebuah IC akan bertambah 2 kali setiap 18 bulan sekali. Kecenderungan peningkatan jumlah transistor ini telah terbukti setelah sekian lama dan diperkirakan akan terus berlanjut. Hal ini dapat dilihat pada perkembangan IC, sebuah 64 MB DRAM ya, yang pertama kali di pasaran pada tahun 1994. Terdiri dari 3 juta transistor, dan mikroprosesor Intel Pentium 4 terdiri dari lebih dari 42 juta transistor, dan kira-kira terdapat 281 IC ya di dalamnya. Bahkan berdasarkan pada International Technology Roadmap for Semiconductor atau ITRS, diharapkan akan tersedia sebuah chip yang terdiri dari 3 miliar transistor pada tahun 2008. IC sendiri dipergunakan untuk bermacam-macam piranti termasuk televisi, telepon seluler, komputer, mesin-mesin industri, serta berbagai perlengkapan audio dan video. IC sering dikelompokkan berdasarkan jumlah transistor yang dikandungnya. Baik, kita lanjut ya. Ada SSI, Small Scale Integration, chip dengan maksimum 100 komponen elektronik. MSI, Medium Scale Integration, chip dengan 100 sampai 3000 ya komponen elektronik. LSI, Large Scale Integration, chip dengan 3000 sampai 100.000 komponen elektronik. VLSI, Very Large Scale Integration, chip dengan 100.000 sampai 1 juta komponen elektronik. ULSI, Ultra Large Scale Integration, chip dengan lebih dari 1 juta komponen elektronik. Lumayan ya, ini ada IC sering dikelompokkan berdasarkan jumlah transistor yang dikandungnya, kurang lebih. Oke, definisi IC. Pertama, Integrated Circuit IC sebenarnya adalah suatu rangkaian elektronik yang dikemas menjadi suatu kemasan kecil. Beberapa rangkaian besar dapat diintegrasikan menjadi satu dan dikemas dalam kemasan yang kecil. Suatu IC yang kecil dapat memuat ratusan bahkan ribuan komponen. Mungkin kalian pernah lihat ya, kecil begini. Kalau kalian mau mampir, boleh kalian ya lihat-lihat di sini ada. Nanti bersama
apa atau Bang Fajar. Lihat aja. Atau kalian punya TV rusak atau radio rusak, bongkar aja, atau remote rusak ya bongkar, pasti nanti ketemu lah. Kalau nggak ketemu transistor ya ketemu IC. Ini bentuk seperti transistor ya, IC. Oke, lanjut ya. Bentuk IC bisa bermacam-macam, ada yang berkaki 3 misalnya LM7805, ada yang seperti transistor dengan kaki banyak misalnya LM741. Ini IC single inline. Nah, ini ya. Bisa dilihat ya, IC seperti ini model. Lanjut, bentuk IC ada juga yang menyerupai sisir single inline. Bentuk lain adalah segi 4 dengan kaki-kaki berada pada 4 sisinya. Akan tetapi kebanyakan IC berbentuk dual inline ya, dua inline kanan kiri. Biasanya kaki 8, kaki 16 dan 32 dan seterusnya. Ini inline. Ada juga yang kaki 4 ya, kaki 2, 3, 4, 9. 4 sisi. Ini 2 sisi. Single inline. Oke. IC yang terbentuk bulat dan dual inline, kakinya diberi bernomor urut dengan urutan sesuai arah jarum jam. Kaki nomor 1 diberikan tanda titik atau takikan. Setiap IC ditandai dengan nomor tipe. Nomor ini biasanya menunjukkan jenis IC. Jadi bila nomor sama akan IC, nomornya sama maka IC tersebut sama fungsinya. Jadi bila nomornya sama maka IC tersebut sama fungsinya. Kode ini menunjukkan pabrik pembuatnya. Misalnya operation amplifier tipe 741 dapat muncul dengan tanda UA strip 741, LM 741, MC 741, RM strip 741, SN 72 sampai 741 dan sebagainya. Ya, ini sebagai kode lain menunjukkan pabrik pembuatnya. Suatu kelompok IC disebut IC linier, antara lain IC regulator, operation amplifier, audio amplifier dan sebagainya. Sedangkan kelompok IC lain disebut IC digital, misalnya NAND, NOR, OR, and XOR, BCD, to 7 segment decoder dan sebagainya. Jenis IC yang sekarang berkembang dan banyak digunakan adalah transistor logic atau TTL ya. Transistor logic, complementary metal oxide semiconductor atau CMOS. Jenis CMOS banyak terdapat di pasaran adalah keluarga 4000. Misalnya 4048, 4050 dan sebagainya. Jenis TTL ini ditandai dengan nomor awal 54 dan 74. Prefix 54 menandakan persyaratan militer ialah mampu bekerja dari suhu 54 sampai 125 derajat Celcius. Sedangkan prefix 74 menandakan persyaratan komersial ialah mampu bekerja pada suhu 0 sampai 70 derajat Celcius. Penomoran TTL dilakukan dengan 2, 3 atau 4 digit angka mengikuti prefixnya. Misalnya 7400, 74.192 dan sebagainya. Huruf yang berada di antara prefix dan suffix menandakan subfamilinya. Misalnya AS Advanced Scott K ya, nggak lancar bahasa Indonesia. ALS Advanced Low Power Scott K. High Speed, L low speed, LS low power Scott K, dan S Scott K. Nah, ini kode dari huruf ya, kode huruf berada pada prefix dan suffix pada sebuah IC. Apabila dibandingkan rangkaian dengan menggunakan transistor dengan rangkaian menggunakan IC, cenderung menggunakan IC lebih praktis dan biayanya relatif lebih ringan. Pada saat ini sudah berkembang banyak sekali jenis IC, jenisnya sampai ratusan hingga tidak mungkin dibicarakan secara umum. Untuk menggunakan IC, kita harus mempunyai VD-MICUM IC yang diterbitkan oleh pabrik-pabrik pembuatnya. Apa sih VD-MICUM? Saya juga belum lihat. Nanti kita lihat bareng-bareng ya di Google. Setiap jenis IC mempunyai penjelasan sendiri mengenai sifatnya dan cara penggunaannya. Jadi setiap IC itu tidak sama prinsipnya ya.
mempunyai penjelasannya tersendiri, dari mulai kakinya, output inputnya, VCC nya, terus sama netralnya atau groundnya ya, beda-beda. Apabila kita membuka lembaran Fredecium IC, artinya simbol-simbol ini akan kita pelajari bila sudah mulai eksperimen dengan IC digital. Baik, kita kenalan dulu aja ya sama IC ya. Dalam IC digital, suatu titik elektronis yang berupa seutas kabel atau kaki IC akan berwujud salah satu dari dua keadaan logika, yaitu logika 0 rendah atau logika 1 tinggi. Jadi ada mesin itu atau si IC itu cuma baca 0 dan 1 aja logikanya ya, 0 dan 1. Dia bisa bacanya kode 0 1 doang, lebih dari itu dia nggak bisa baca. 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 itu ya, namanya logika, gerbang logika, keadaan logika. Suatu titik elektronis mewakili satu binary digit atau biasa disingkat dengan sebutan bit. Binary berarti sistem bilangan duaan, yakni bilangan yang hanya mengenal dua angka 0 dan 1. IC digital dibedakan menjadi dua, yaitu IC TTL. Pada suatu lingkungan IC TTL, logika 0 direpresentasikan dengan tegangan 0 sampai 0,7 volt arus searah DC direct current. Sedangkan logika 1 diwakili oleh tegangan DC sehingga 3,5 setinggi 3,5 sampai 5 volt ya. Lanjut yang kedua ya, IC CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor mempunyai salah satu ciri dengan tegangan input lebih fleksibel, yaitu antara 3,5 volt sampai 15 volt. Akan tetapi tegangan input yang melebihi 12 volt akan memboroskan daya. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk menghindari kerusakan pada IC CMOS sebelum dipasangkan ke dalam rangkaian. Hal ini perlu dilakukan karena walaupun dari pabrik telah diberi proteksi berupa dioda, resistor, dan dijalankan masuknya, namun usaha ini belum menjamin 100%. Tindakan-tindakan untuk menyelamatkan IC jenis CMOS adalah: A. IC CMOS harus selalu disediakan dengan kaki-kakinya ditanam dalam foil plastik menghantar, bukan pada busa atau polystyrene yang dikembangkan atau dalam bahan pembawa dari aluminium. IC CMOS tidak boleh dikeluarkan dari dalam kemasannya sampai ia sudah siap untuk dipasangkan pada rangkaian. Berhati-hati untuk tidak menyentuh pin-pin kaki IC CMOS sebelum dipasangkan pada rangkaian, karena elektrostatik dari tangan manusia dapat merubah dan menambah muatan oksidasi. Yang C, IC CMOS harus merupakan komponen terakhir yang dipasang pada papan rangkaian, jangan dimasukkan atau ditinggalkan sementara tegangan satu daya disambungkan. Gunakan pemegang atau soket IC yang sesuai untuk menjaga kestabilan oksidasi dan muatan dalam IC CMOS. Kalau IC CMOS perlu dipasangkan pada papan rangkaian dengan langsung disolder, maka pakailah besi solder yang sangat kecil bocornya, serta solder harus dibumikan. Meskipun IC CMOS tidak memiliki kekebalan sebagaimana IC jenis lainnya, masa genting dan mengkhawatirkan hanyalah ketika melepas IC CMOS dari busa foil plastik pelindung dan ketika memasangkannya dalam rangkaian. Setelah kedua pekerjaan itu terlampaui, semua akan berjalan biasa-biasa saja, insya Allah ya. Pada papan rangkaian IC CMOS, kaki-kaki yang tidak dipergunakan harus tetap diberi kondisi tertentu seperti 0 atau 1, tetapi tidak boleh dibiarkan tidak terhubung. Apabila dibiarkan tidak terhubung, biasanya IC CMOS akan cepat rusak ya. IC merupakan salah satu komponen elektronik yang mudah rusak karena panas, baik panas pada saat disolder maupun pada saat IC bekerja. Untuk menghindari kerusakan IC karena panas pada saat disolder, maka perlu dipasangkan soket IC sehingga terkena panas kaki soketnya. Sedangkan untuk menghindari kerusakan IC karena panas pada IC bekerja, maka pada IC perlu dipasang tempel atau plat pendingin aluminium sebagai yang biasa disebut heatsink. Baik anak-anak, sekian dari Bapak, silakan kerjakan tugas dan evaluasinya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan baca